Kita sampai pada masa di mana mobil asal Korea Selatan bisa kita bandingkan dengan mobil asal Jerman. Kia bisa kita bandingkan dengan Mercy dan BMW. Iya, dengan EV9 GT Line, Kia berhasil membuktikan kepada kita bahwa mereka mampu menggarap mobil listrik dengan sangat serius dan hasilnya sepremium ini. Bahkan menurut kami, ini mobil yang menarik dan berpotensi menjadi yang terbaik. EV9 GT Line ini hadir sebagai mobil termahal yang Kia jual saat ini. Gak main-main, harganya mepet 2 miliar. Tapi dengan harga segitu, justru kami merasa mobil ini menarik. Karena dengan dimensi sampai spesifikasinya, mobil ini harus bertarung melawan SUV listrik premium seperti BMW iX dan juga Mercedes EQE SUV. Kompetitornya dari Jerman ini berpeluang untuk ditaklukkan oleh mobil listrik asal Korea Selatan. Macam deja vu Piala Dunia 2018 ya. Tapi rasanya Kia mesti percaya diri nih dengan EV9 GT Line ini. Mobil ini mendapatkan banyak sekali penghargaan. Salah satu yang paling menarik adalah dikasih gelar Best of the Best Red Dot Award untuk urusan produk desain tahun 2024 kemarin. 2024 ini sih tepatnya. Dan mobil ini mengartikan penghargaan-penghargaan tadi itu membuktikan kalau mobil ini secara desain sangat inovatif dan berkarakter. Kalau Kia sih menyebutnya mobil ini tuh hadir dengan filosofi desain berteknologi tinggi, terus sustainable, dan iya itu membuatnya menjadi mobil yang ikonik sekali. Mobilnya mengotak, desainnya nggak umum teman-teman, dan membuatnya sangat gampang menarik perhatian di jalanan. Apalagi hint-hint desainnya mencirikan attention to detail yang sangat baik. Sehingga dari segi desain menurut kami, ini salah satu mobil yang paling menarik. Permainan garis desain yang tegas mengotak hingga lampu-lampuan yang ikonik baik di depan maupun belakang sukses membuat mobil ini menjadi sangat menarik. Apalagi karena dimensinya yang bongsor, wheelbase-nya yang jenjang, hingga roda yang besar, rasanya membuat Kia EV9 GT Line ini sulit untuk nggak jadi pusat perhatian. Iya, dimensi yang besar ini juga membuat Kia EV9 GT Line jadi sangat akomodatif. Bagasi mobil ini sangat luas ketika jok baris ketiganya dilipat, bahkan pas jok penumpang belakangnya pun diangkat, kita masih mendapat ruang penyimpanan yang lega. Yang menarik juga adalah posisi duduk di bangku baris ketiganya ini, yang proper banget. Bahkan untuk orang dewasa yang punya tinggi 170 cm pun rasanya masih nyaman duduk di sini. Jadi nggak ada lagi ceritanya posisi duduk paling belakang di mobil itu adalah posisi untuk orang yang kasarnya terendah di keluarga. Enggak teman-teman, karena di sini enak, fasilitasnya lengkap, cup holder ada, USB Type-C ada, bahkan untuk merebahkan joknya atau mengatur posisi tegak rebah joknya bisa diatur secara elektrik. Wow, dan ini rebah sekali. Tuh, sehingga nyaman bagi kita untuk berkendara jarak jauh pakai mobil ini. Kalau baris ketiganya aja sangat proper, tentu untuk baris keduanya lebih mengesankan lagi. Dan iya, ini rasanya posisi duduk terbaik dari mobil ini. Karena penumpang baris kedua ini bisa mendapatkan jok yang independen, nyaman, dan lengkap fiturnya. Ada penyanggah untuk kaki, ada fitur massage, sampai ada penghangat dan pendinginnya juga. Hal lain yang juga kami suka dari kabin mobil ini adalah karena sangat akomodatif. Kia bahkan merancang konsol tengah ini agar bermanfaat sebagai tempat penyimpanan yang dapat diakses dengan mudah. Ya, bisa dibilang mobil ini sangat memanjakan penumpangnya. Walaupun dipijit di kursi ini tuh agak-agak berisik ya. Jadi kita matiin aja dulu. Dan matiin gimana nih? Oke, kayak gitu. Dan secara umum fasilitas di jok baris kedua ini memang memukau teman-teman. Cocok buat kita berkendara jarak jauh, dan kalau kita berencana beli mobil ini sebagai penumpang atau pakai jasa supir, ya tentu pas banget. Apalagi kelegaan kabinnya nih. Terus kalau kita ngintip ke depan juga rasanya menarik sekali melihat kokpitnya.
Dan kita tahu kalau Hyundai sama Kia itu memang satu grup. Jadi nggak heran kalau kita bisa ngelihat beberapa hint desain yang sama atau part yang digunakan tuh agak mirip-mirip. Ada di Hyundai, ada di Kia. Tapi kalau di kelas mobil listriknya kita bisa ngelihat perbedaan ini teman-teman. Ioniq Series itu hadir dengan tone atau key visual yang lebih kalem, lebih natural. Sementara kalau ini Kia EV9 GT Line ini hadir dengan aura desain yang lebih sporty, lebih tough, lebih bold, dan makanya mereka banyak pakai unsur-unsur yang warnanya hitam. Dan juga penggunaan material yang tersentuh ke badan jelas premium teman-teman. Serta penggunaan warna putih, hitam membuatnya kabin ini suasananya lebih menarik lagi. Penggunaan kombinasi material kabin berwarna cerah ini memang bikin tampilannya lebih kalem. Tapi untuk kokpit yang didominasi warna gelap, rasanya sukses bikin kita tergugah untuk memacu mobil ini. Apalagi karena banyak tombol-tombol fisik untuk pengaturannya, membuat kita rasanya lebih punya kendali penuh. Kami juga suka dengan fitur hiburan yang lengkap dan berkualitas dari mobil ini. Bahkan gestur aplikasi kiblat di head unitnya juga membuat mobil ini seakan siap untuk dibawa outbound. Mobil ini juga dihadirkan dengan around view monitor, banyak sensor, hingga spion tengah yang terintegrasi dengan kamera belakang. Sehingga membuat kita jadi nggak ragu ketika mengemudi. Meski badannya yang bongsor cukup mengintimidasi. Duduk di kursi supir dari mobil ini rasanya bikin iri, khususnya kepada penumpang baris keduanya. Karena mereka bisa mendapatkan fitur massage yang kuat. Sementara kalau di kursi supirnya ini, ya kita mendapatkan fitur ergo seat aja nih, ergo motion seat tepatnya. Jadi dimana fitur ini tuh kurang lebih sama sih kayak kursi pijit gitu ya. Tapi dia tuh hanya menggerakkan aja gitu supaya otot kita nggak kaku ketika kita bawa mobil ini di perjalanan jarak jauh gitu. Ya good gesture lah. Walaupun rasanya kalau ada fitur pijit di belakang kayak tadi tuh rasanya lebih asik gitu ya di depan. Anyway, nyetir mobil ini tuh terasa nyaman teman-teman. Karena gampang buat kita mencari posisi paling ergonomis nyetir mobil ini. Suportif banget joknya, pengaturannya juga gampang, elektrik semua. Bahkan untuk penyangga betis kita pun dikasih teman-teman. Jadi ini mobil memang suportif banget. Dan yang paling saya suka adalah ini nih, headrestnya. Wow, empuk banget dan bikin kita kalau bawa mobil ini jalan jarak jauh gitu ya, pasti akan terasa nyaman. Selain tadi karena ada ergo motionnya. Dan posisi pengendara di mobil ini tuh ternyata khasnya SUV besar teman-teman. Kita berada di posisi yang tinggi, commanding, dengan visibilitas yang sangat baik ke depan. Tapi nyetir mobil ini tuh ada terasa intimidatifnya. Karena dimensinya besar sekali, panjang, dan wheelbase-nya pun jenjang. Sehingga kalau kita bertemu kondisi jalanan padat, kondisi jalanan yang sempit, dan harus putar balik, nah itu agak-agak bikin kita perlu pembiasaan. Jadi nyetir mobil ini ya kalau kalian nggak biasa bawa SUV yang besar, pasti pembiasaannya agak butuh waktu yang panjang. Kalau dibandingkan dengan kompetitornya, harus diakui rasa fun to drive ketika menyetir memang masih dimenangkan oleh BMW iX. Tapi Kia EV9 ini cukup terasa bisa mengimbangi dari segi kenyamanan kabin ketika dikendarai. Selain itu, penggunaan kaca double glass juga sukses membuat kabinnya kedap. Meski ketika dipacu di jalan bebas hambatan, suara angin sesekali terasa cukup mengganggu. Pun ketika hujan lebat, penggunaan kaca yang besar di depan dan panoramic sunroof-nya ternyata bikin kabin jadi tak terhindarkan dari gangguan. Di sisi lain, bantingan mobil ini tuh terasa sangat-sangat premium teman-teman. Shocknya bisa dengan baik meredam jalan, jadi kalau kita ngelewatin jalan yang agak-agak rusak, gravel, atau ya terrain dengan berbagai jenis gitu ya, rasanya kenyamanan di dalam kabin itu bisa tetap terjaga. Bantingannya terasa empuk gitu. Tapi, walaupun bantingannya kita bilang empuk, tapi ternyata dipakai bermanuver dalam kecepatan tinggi gitu ya, itu tuh nggak bikin mobil ini mengeluarkan rasa body roll yang menakutkan gitu. Ya feel limbungnya ada, tapi karena tinggi gitu ya, tapi nggak sampai yang menakutkan sekali gitu. Jadi ya good job untuk Kia dalam meracik bantingan mobil ini. Lalu untuk pengendaliannya, ini juga menarik teman-teman, karena mobil ini hadir dengan karakter setir yang direct dan juga setir yang ada rasanya gitu.
Sehingga ya bawa mobil ini terasa asik, meskipun panjangnya lebih dari 5 meter. Kalau kalian berencana beli mobil ini untuk disetir sendiri, rasanya tepat teman-teman. Karena ini adalah mobil yang fun to drive, meski bodinya bongsor, tapi akseleratif. Wow, thanks to spesifikasinya yang luar biasa buas. Mobil ini dihadirkan dengan motor listrik ganda di depan dan di belakang alias all-wheel drive, dan tenaganya tembus 380 horsepower serta torsi 700 Nm. Tentu itu figur yang besar dan mampu membuat mobil ini melesat dengan sangat cepat. Apalagi kalau kita ganti ke mode berkendara yang sport. Wow, tiba-tiba kita langsung dijepit badannya, setir jadi semakin berat, dan wow, ini respon yang sangat kuat untuk motor listriknya. Sehingga bikin kita bisa bermain-main dengan mobil ini. Menarik sekali. Gak cuma mode berkendara, Kia bahkan memberikan kita beragam pilihan untuk terrain mode, di mana kita bisa memilih antara snow, mud, atau sand, sehingga mobil bisa lebih pintar ketika mengeluarkan performa motor listriknya ke roda. Bicara soal pintar, satu hal yang harus diapresiasi mobil ini adalah kepintarannya dalam efisiensi. Karena bayangkan, dengan mobil yang bongsor kayak gini, kami masih bisa meraih angka 5,3 km per kWh untuk konsumsi listrik rute dalam kota. Sedangkan di rute tol, masih bisa meraih angka 5 km per kWh. Ia klaim jarak tempuhnya rasanya nggak mungkin meleset. Kia mengklaim EV9 GT Line ini dapat berjalan sejauh 497 km dalam satu kali pengecasan. Mobil ini ngecasnya juga nggak lama kok. Bahkan dibandingkan dengan kompetitornya dari Jerman sana, Kia rasanya bisa lebih tersenyum dengan platform canggihnya ini, di mana mobil ini bisa dicas dengan rate pengecasan sampai dengan 350 kW. Ia dengan performa yang buas dan kemampuan mengecasnya yang sangat cepat, tentu jadi nilai lebih dari Kia EV9 GT Line ini. Kalau kita lihat peta pertarungannya, nggak ada teman-teman mobil Eropa di kelas ini, BMW, Mercy, yang bisa mengecas sampai dengan 350 kW. Tentu itu jadi platform yang canggih dan thanks karena ada di mobil ini. Ia memang tadi saya ceritakan bagaimana karakter pengendaranya, akselerasinya, dan juga efisiensinya. Kia bisa bicara banyak lah untuk urusan itu. Tapi kalau kita bandingkan dengan rival-rivalnya, dengan BMW iX xDrive 50, mobil ini masih kalah kuat teman-teman dari segi motor listriknya. Jagoannya BMW itu lebih bertenaga. Tapi kalau dibandingkan dengan Mercedes-Benz EQE SUV, ya Mercedes EQE SUV itu masih perlu belajar banyak dari rival-rivalnya. Kia juga melengkapi mobil ini dengan beragam fitur berkendara, canggih-canggih dan penggunaannya benar-benar terasa premium. ADAS di mobil ini lengkap, bahkan punya level 2 dalam hal semi-otonomous. Fitur turunannya ada Forward Collision Assist, Lane Keeping Assist, Adaptive Cruise Control, dan masih banyak lagi. Semua bisa dikontrol dengan mudah dan dapat dinyelmatikan juga ketika tak dibutuhkan. Kami juga terkesima dengan fitur Relaxation Comfort Seat with Dynamic Body Care, di mana Kia menjaga kesehatan pengendaranya dan membuat badan kita menjadi nggak kaku pas dipakai lama menyetir. Gampang sayang kan sama yang perhatian gini? Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, tentu kelebihan dari mobil ini sangat bisa menutupi segala kekurangan minor di mobil ini. Apalagi kalau kita melihat peta persaingan harganya, walaupun mobil ini terkesan agak-agak mengagetkan gitu ya. Mobil Korea Selatan harganya hampir 2 miliar gitu. Tapi kalau kita ngeliat peta persaingannya lagi-lagi, ketika mobil ini dikomparasi dengan rival-rivalnya BMW iX xDrive 50 dan juga Mercedes EQE SUV, mobil ini jelas menarik karena selisih harganya itu bisa ratusan juta. Ya mungkin kalau dengan BMW agak selisih lebih murah ketimbangkan Mercy, tapi value yang ditawarkan Kia untuk EV9 GT Line ini jelas menarik. Cuma sekarang tinggal bagaimana Kia menguatkan brandnya di Indonesia.
Image mereka perlu perlahan digeser dan masyarakat perlu diyakinkan bahwa mereka memang sanggup bermain di kelas premium seperti ini. Kia juga mesti menguatkan jaringan agar masyarakat kian percaya dengan mereknya dan terambil hatinya untuk meminang mobil ini. EV9 GT Line ini berhasil menunjukkan keseriusan Kia dan kemampuan mereka untuk bertarung di kelas mobil listrik yang notabene kendaraan masa depan. Artinya, kesempatan Kia untuk lebih bersinar tentu tak perlu diragukan. Lantas menurut kalian gimana? Kira-kira pendapat kalian apakah sama dengan kami tentang mobil ini? Coba kalian sampaikan di komentar video kali ini. Dan kalian lebih memilih mana nih? BMW iX atau Mercedes EQE? Atau kalian berani membeli ini? Coba kalian sampaikan pendapat kalian di komentar di video kali ini. Dan jangan lupa juga untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Tik Auto, serta tonton video kami di kanal 20 Tik dan kanal Tik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau itu teman-teman, sekian aja. Saya pamit, stay safe dan bye-bye.